Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah semua sudah hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Oh, nada ya. Sekarang ibu mau absen untuk kalian. Jessica, Alpa tidak hadir. Flora, Krishna, Hadir, Bu. Embun, Hadir. Lita, Lius, Andre, Pandi, Anjes, Nardus. Terima kasih semua sudah hadir di sini ya. Kalau begitu, siapa yang mau maju ke depan untuk berdoa sebelum pelajaran kita dimulai, anak? Siapa yang mau maju ke depan berdoa mewakili salah satu di sini sebelum kita mulai pelajaran kita? Ada yang mau berdoa? Silahkan. Flora aja maju ke depan berdoa. Cepat Flora. Ya, ya, doa. Tuhan Yesus pimpin kami berdoa itu kan pimpin. Teman-teman, kita pelajaran dan doa. Itu belajar perhari ini belajar orang lagi belajar yang dari awal pada akhirnya Amin. Terima kasih. Silakan duduk Flora. Anak-anak, hari ini Ibu mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Pelajaran kita hari ini, siapa yang sudah tahu pelajaran kita hari ini? Kemarin Ibu udah kasih bocoran. Lupa? Hah? Tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan alam semesta. Siapakah di antara kalian yang pernah melihat alam yang begitu indah? Siapa yang suka melihat alam yang indah? Ada yang tidak suka melihat alam yang indah? Alam yang indah itu yang bagaimana ya? Cantik, bersih, kemudian alam yang indah yang bagaimana? Siapa yang bisa menggambarkan alam yang indah itu yang bagaimana? Apakah seperti Taman Firdaus? Menurut kamu alam yang indah itu yang bagaimana? Yang cantik, bersih, terus Cantik, bersih, damai, air jernih, pohon, ya bangunan yang indah. Senang nggak kalau lihat di perumahan itu ada bangunan yang indah? senang banget. Senang kan? Senang nggak lihat kalau ada pohon-pohon atau bunga-bunga yang indah di taman? Senang. Hari ini kita belajar seperti itu tentang tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memelihara lingkungan atau alam semesta. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu mau kita semua berdiri supaya jangan ada yang ngantuk ya. Hari ini kebetulan siang nih, jadi kita harus semangat. Coba tunjukkan, pasti semua udah pada lapar nih. Coba tunjukkan tangan. Mana tangan kanan? Tangan kiri. Kaki kanan. Kaki kiri. Tangan kanan, tanganku kanan. Salah dong. Tangan kanan, tanganku kanan. Tangan kiri, tanganku kiri. Kaki kanan, kakiku kanan. Kaki kiri, kakiku kiri. Tangan kanan, kaki kiri, tanganku kanan. Kaki kanan, tangan kiri, kakiku kanan. Bisa nggak? Pelan-pelan aja, nanti Ibu pelan-pelan, kamu gerakan yang pelan-pelan juga. Konsentrasi supaya siang ini kita bisa belajar konsentrasi dengan pelajaran. Siap? 1, 2, 3. Tangan kanan, tanganku kanan.
tangan kiri, tanganku kiri, kaki kanan, kakiku kanan, kaki kiri, kakiku kiri, tangan kanan, kaki kiri, kakiku kiri, tangan kanan, kaki kanan, kakiku kanan, tangan kiri, tangan kanan, kakiku kiri, tangan kanan, tangan kiri, kakiku kanan. Kayaknya nggak ada yang semangat ya. Coba perhatikan, kalau ibu angkat begini berarti harus tangan Kanan. gini. Kiri. Oke, 1, 2, 3. Tangan kanan, tanganku kiri, tangan kanan, kakiku kiri, tangan kanan, tanganku kiri, kaki kanan, tanganku kanan. Pintar, konsentrasi, silakan duduk. Artinya ada semangat hari ini. Kita menyanyi bersama-sama tentang lagu betapa kita menyanyi bersama-sama lagu betapa kita tidak bersyukur. Ayo, sama-sama ya. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukitnya indah. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Bersyukur Indonesia punya tanah air yang kaya dan subur. Punya laut, ada hasil lautnya, ikan. Punya daratan, ada hasilnya. Peternakan, pertanian, apalagi? Pertambangan, perkebunan. Persawahan, nggak apa-apa. Kalau di Sumbawa namanya tambang emas ada. Kalau di Sembalu namanya penghasil apa? Sayur mayur, bawang. Kalau di Lombok Timur apa? Paling terkenal? Tembakau, jagung terkenal. Seperti itu. Tapi kalau sapi, kerbau banyaklah. Di Lombok Tengah pasti ada. Tadi banyaklah di sini. Seperti itu ya. Jadi dengan lagu pujian tadi menunjukkan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena diberikan apa? Alam yang indah. Dengan hasil yang cukup bagus. Supaya kita menikmati. Seperti itu. Kalau kalian nggak punya apa-apa. Tidak punya sawah. Tidak punya kebun. Dari mana kalian bisa makan, bisa menghasilkan? Tidak ada. Pintar sekali Lita menjawab, Embun juga menjawab. Bisa menjawab dengan bagus. Sudah Pak Adik? Cut aja kalau saya dulu. Anak-anak coba perhatikan gambar. Mengasihi Tuhan berarti merawat ciptaannya. Ada yang bawa Alkitab hari ini? Silakan baca. Kelihatan nggak? Markus 12 ayat 29. Ada Alkitab? Silakan baca, nanti bergiliran.
Ayat 9. Ya. Demikian firman Tuhan. Saya baca? Ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus hukum yang pertama, jaga dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah tidak Tuhan itu Esa. Ulang, Lita, yang kencang. Ayat 9, jawab Yesus hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah, Tuhan Allahmu itu Esa. Berikutnya, lanjut. Fandi. Ayat berapa, Bu? Ayat berikutnya, 30. Fandi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jangan kasihi Tuhan hanya setengah-setengah, hanya hati aja, tapi nggak punya pikiran, akal budi nggak ada, nggak jalan. Oh, saya begini, harus begini, harus percaya dengan hati, tapi nggak mikir di situ kalau ada celaka bagaimana? Seperti itu. Artinya kalau kasih Tuhan harus seluruh kekuatan kemampuan kita. Lanjut berikutnya. Allah mempercayakan bumi kepada manusia. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allahmu mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk ajakan dan memelihara tamu. Tuhan Allah kenapa? Menempatkan manusia untuk berusaha dan merawat. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan daratan, penerang, dan lain sebagainya. Yang terakhir hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Kemudian dia mengambil manusia itu dan menempatkan kemana? Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Ada Indah nggak Taman Eden? banget, Bu. Indah nggak Taman Eden? Perhatikan, indah. Terus ngapain manusia ditempatkan di sana? Manusia yang membuat Taman Eden itu, manusia yang buat indah, tetapi semua Tuhan yang buat. Kemudian manusia disuruh apa? Menjaga. Merawat, menjaga. Merusak boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini bagiannya. Kita dikasih tanggung jawab untuk merawat, menjaga, memelihara alam semesta, lingkungan yang sudah Tuhan ciptakan. Seperti itu. Menurut kalian, pernahkah melihat lingkungan yang indah sekali? Siapa yang senang lingkungan yang indah? Ibu juga. Ibu kalau di rumah suka nanam-nanam, udaranya sejuk, ibu senang. Siapa yang senang lingkungan yang berantakan, yang hancur, yang rusak? No. Gak ada keminat. Anjes. Oh, Anjes enggak. Dia enggak mau. Kemudian, siapa yang suka merusak tanaman? Rupanya ada di dalam kelas masih suka rusak tanaman ya. Mulai hari ini kalau kita belajar seperti ini, bagaimana tanggung jawab kita memelihara lingkungan sekitar, artinya kita harus menjaga. Oke? Siap. Kelompok siap-siap. Ibu mau kasih tugas ke kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 siap-siap ya.
Ambil. Kelompok 2, hadap ke sini. Kelompok 2, siap-siap ya. Kelompok 3, siap-siap ya. Udah di sini ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Pertanyaan ibu. Kalian harus diskusi sendiri. Kemudian menjawab ya. Ya. Perhatikan pertanyaannya. Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak? Sabar, kelompok 1 diskusi. Nanti ibu kasih kesempatan untuk kamu tampil dan bicara. Ya. Ini khusus untuk kelompok 1. Apa yang menyebabkan satu lingkungan itu menjadi rusak? Sabar, diskusi. Ya, nanti maju ke depan. Ini kan tugas kelompok. Jadi kamu diskusi, kamu tulis di situ. Nanti satu orang mewakili maju ke depan. Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak? Kelompok yang kedua, perhatikan. Jika lingkungan menjadi rusak, apa dampaknya untuk kehidupan manusia? Siap? Kelompok 3. Apa yang dilakukan supaya lingkungan itu jangan sampai rusak? Apa yang kamu harus lakukan? Lingkungan itu jangan sampai rusak. Jangan, itu tanggung jawab kelompok 3. Ayo silakan diskusi, Ibu kasih kesempatan ke kalian diskusi. Pak Adi bisa cut dulu, Pak. Sopan duduknya. Sudah, kita udah mulai. Siap, tenang, masing-masing bisa maju ke depan mempresentasikan hasilnya seperti itu. Siapa duluan nih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1. Oke, bertiga maju nggak apa-apa, atau satu-satu maju nggak apa-apa. Silakan kelompok 1. Kamu malu ya kalau sendiri, satu-satu dah. Enggak, duduk dulu. Satu-satu. Satu-satu ya. Perhatikan. Pertanyaan ibu tadi apa, anak? Pertanyaan ibu tadi apa? Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak? Bagus, dia masih ingat rupanya. Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak? Nih lihat ini bersih nggak? Bersih banget. Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak? Coba kamu jelaskan. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak? karena itu ada sampah. Sampah menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Ditandain. Nanti ibu lihat benar apa tidak. Yang berikutnya, selain sampah apa? Dan plastik. Sampah plastik, daun, apa lagi? Coba tanyakan ke kelompok diskusinya. Jadi kamu silakan duduk dulu, nanti tanyakan ke kelompok diskusi. Sekarang ibu tanya kelompok 2 dulu. Ya, nanti kita lanjut. Nanti kita lanjut. Nanti kita lanjut. Kelompok yang kedua. Pak Adi nggak apa-apa ya, nanti itu di-cut, jadi nggak apa-apa. Jadi dia lebih dari 30 nggak apa-apa. Ini karena anak nggak bisa. Kelompok 2, ibu mau tanyakan. Tadi pertanyaan ibu apa ya? Apa Pertanyaan ibu tadi? dampak jika lingkungan rusak bagi manusia? Oh, pintar, dia masih ingat. Begini dia masih ingat. Gitu. Apa dampak? Baca lagi. Jika lingkungan rusak bagi manusia. Kalau lingkungan sudah rusak, dampaknya apa untuk kehidupan manusia? Penyebaran penyakit yang enggak akibat lingkungan yang rusak. Stop. Penyebaran penyakit yang menular. Kelompok 3 diam dulu dong. Penyebaran penyakit yang menular. Ini lingkungan udah menjadi rusak ya. Misalnya kalau banjir, penyebaran penyakitnya apa? Contoh penyakit yang menular. Tenang. Demam berdarah, Malaria dan lain-lain. Oh, oke lah. Ada penyakit menular seperti itu. Gitu. Ada penyakit yang terkenal itu dengan cikungunya. Tahu cikungunya? Itu
air kencingnya tikus yang tercemar dengan air kotor, kemudian kena ke kita. Jadi menimbulkan penyakit seperti itu. Lain lagi coba. Kerusakan ekosistem. Ekosistem. Contohnya, Makhluk hidup. Contohnya apa? pembubaran hutan. Hah? Penggundulan hutan. Penggundulan hutan. Jangan ketahuan. Penggundulan hutan. Jadi kalau hutan Rinjani lagi bagus-bagus, kamu kalau udah jadi pengusaha jangan ke sana pergi tebang pohon-pohonnya. Yang ada terjadi banjir, longsor dan lain sebagainya. Ada lagi? Anjes, ada lagi? Memotong pohon sembarangan. Yaitu memotong pohon untuk apa? Untuk jadi kayu bakar, kemudian untuk buat rumah, kemudian untuk dijual dapat uang. Pintarnya dia seperti itu. Ya, siap-siap nanti ya, ulangnya. Kemudian kelompok 3, siapkah? Silahkan lagi kelompok 3. Tangan kanan, tangan kiri, siap-siap kelompok 3. Pertanyaan ibu tadi apa? Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Kalau lingkungan menjadi rusak atau kalau lingkungan masih baik, bagaimana kelompokmu bisa menjaga? 1. Mengurangi jumlah sampah. Kurangi jumlah sampah. Yang kedua, Mengelola sampah dengan baik. hah? Mengelola sampah dengan baik. Mengelola sampah dengan baik. Bagaimana caranya? Mengelola sampah dengan baik seperti memilah sampah dan mendaur ulang dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di lingkungan. Kalau mengurangi sampah bagaimana caranya? Buang sampah, memilih sampah. Memilih sampah, coba. Supaya kurangi sampah, jangan terlalu banyak sampah plastik, mungkin contoh ya. Dia pilih sampah untuk mendaur ulang. Kemudian dia olah sampah itu supaya jangan berserakan kemana-mana. Ada lagi jawaban berikutnya? 3. Menggunakan tempat pembuangan sampah yang tepat. Cari tempat untuk buang sampah dengan baik. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 1, tangan kanan, tangan kiri, silakan maju. Tangan kanan, tangan kiri, silakan maju. Ayo kelompok 1, silakan maju. Maju, 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 maju. Perhatikan nih, kelompok 1. Ulangi pertanyaannya apa? Bagaimana kamu bisa menjawab kalau kamu sendiri tidak tahu pertanyaan? Apa yang menyebabkan lingkunganmu menjadi rusak? Coba. Bencana alam, gempa bumi, longsor, perubahan iklim, kenaikan suhu, perubahan hujan meningkat, frekuensi, ada lagi nggak? polusi udara, air tanah, pemindahan hutan, Penggundulan hutan. sumber daya alam. Oke, terima kasih. Dia sudah bisa menjawab dengan bagus. Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? Kelompok 1. Ya, menang. Kan yang baru duduk kelompok 1. Perhatikan Ibu. Pertanyaan Ibu tadi apa coba? Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak? Harus begitu. Kamu bisa menjawab, tapi tidak tahu pertanyaan Ibu. Bagaimana bisa menjawab kalau tidak tahu pertanyaannya? Harus ingat ya. Apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Perhatikan nih, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini gambar keadaan di sekolah yang indah. Lihat ada tempat sampah nggak? Ada. Siapa yang lagi menyiram bunga? Cici, Dayu, Siapa yang sedang menyapu?
dan lain sebagainya. Ada aktivitas anak-anak sekolah menyiram bunga, membersihkan halaman, terus membuang sampah pada tempatnya. Coba perhatikan ini gambar apa nih? Senang gak kalau kalian tinggal di sini? Senang. Ibu juga senang. Apalagi kalian. Ada matahari, ada lembah, ada bunga-bunga, ada air yang jernih. Bagus kan? Bagus. Nah, kalau ini, Enggak mau. apa ini? Sampah. Sampah apa ini? Sampah plastik botol. Pernah nggak di Mataram di sebelah selatan Gunung Pengsong ada satu tempat yang namanya Gunung Pengsong? Iya. Pernah pergi ke sana? Pernah. Nggak pernah? Pernah. Ibu pernah lewat situ. Itu gunung-gunung sampah yang kayak gini nih, sampah-sampah yang di pinggir-pinggir jalan diangkut dibuang ke sana. Kalau kita lewat di bawah situ, terasalah bau sampahnya. Mau kalian tinggal dekat sana? Enggak. Perhatikan, ini pencemaran Polusi. udara bisa menimbulkan sesak napas, TBC. Ini bagus nggak udaranya? Enggak. Apakah orang-orang suka lari di tempat ini, olahraga di tempat ini? Enggak. Kalau orang berolahraga di tempat mana? Taman.